من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ya akhi. Al-Qaidah At-Tasi'ah wal Ishrun. Kaidah yang ke-29. Annahum yuhadzirun min ja'lid din wasilatan lil husuli 'ala dunya. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memperingatkan, mengingatkan, mentahdzir. Tahdzir apa? Orang yang menjadikan agama sebagai wasilah untuk meraih dunia. Ya, bahwa mereka memperingatkan orang yang menjadikan agama sebagai wasilah untuk meraih dunia. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Mencari dunia dengan melalui agama itu adalah merupakan perkara yang sangat buruk sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama itu bukan untuk sarana mencari dunia. Allah menjadikan agama itu sebagai sarana untuk mencari akhirat. Tapi ketika dunia itu dicari dengan cara melalui akhirat, pasti agama itu menjadi hina. Ya. Dalilnya banyak, diantaranya surat Al-Isra ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amalannya, maka kami akan percepat untuknya apa yang dia inginkan tersebut padanya apabila kami menghendaki. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahanam yang akan membakar dia dalam keadaan ia tercela dan terhina. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang menjadikan amalan dia sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia, Allah akan jadikan apa? Ya, Allah berikan dalam kehidupan dunia apa yang dia inginkan tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi nanti dalam neraka jahanam Allah tidak berikan apa-apa kecuali neraka. Ya, di akhirat tak dapat apa-apa. Ini bahaya sekali ya, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, yang menjadikan dunia sebagai wasilah atau menjadikan agama sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Di antara dalilnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih, ya, lebih dari itu. Lalu kata Allah apa? Di antara manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sementara akhirat sama sekali tidak ada bagian dia untuk diminta. Ya, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, kata Imam At-Tabari apa? Ini celaan Allah terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau berdoa setelah haji tidak ada isinya doa minta akhirat, Pak. Isi doanya 100% cuma minta dunia aja. Minta rezeki, minta anak, minta macam-macam. Sementara
tidak ada sama sekali isinya untuk minta kebaikan apa? Akhirat. Maka Allah mengecam mereka. Bayangkan Pak, kalau kita berdoa saja 100% isinya dunia, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak di antara kita kalau berdoa isinya dunia aja. Ya minta apa? Dinaikin gaji, minta apa lagi? Dinaikin kedudukan, minta apa lagi? Diluaskan rezeki, minta apa lagi? Tapi untuk minta akhiratnya terkadang tidak sama sekali. Makanya seburuk-buruk doa itu adalah yang isinya cuma minta dunia. Nah, bagaimana dengan doa Nabi SAW? Kalau kita melihat doa Nabi, maka doa Nabi itu menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Makanya Allah menyebutkan setelah ayat ini apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita perhatikan doa-doa Nabi SAW selalu mencakup ini. Contoh misalnya doa Nabi SAW setelah sholat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Terus wa rizqan thayyib. Terus wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Di sini ilmu yang mencakup apa? Ilmu agama maupun ilmu dunia. Dan rezeki yang halal. Terus apa? Dan amalan yang diterima. Masya Allah. Lihat tercakup kepadanya dunia dan akhirat. Subhanallah ya akhwal Islam. Adapun dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. In u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit. Ta'isa wa antakas wa idza syika falan tuqish." Kata Rasulullah, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya mantel. Jika ia diberi dunia, dia ridho. Jika ia tidak diberi dunia, dia marah. Celaka dan sungguh sangat celaka, kata Rasulullah. Wa idza syika falan taqash. Apabila terkena duri, maka ia tidak bisa dicabut. Maksudnya saking dia apa? Dia sangat menginginkan kehidupan dunia, sehingga dia menghambakan dirinya kepada dunia. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Saat yang kita pikirkan cuma dunia, sehingga ridho kita karena dunia, benci kita karena dunia, ini sudah bahaya sekali. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan bagi mereka adab yang pedih, kata Rasulullah. Siapa di antara 3 itu? Kata Rasulullah, rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu ila lidunya. Seseorang yang membaiat imamnya hanya karena ingin dapat dunia. Kalau dikasih dunia sama imamnya, ridho. Kalau dia tidak dikasih dunia, marah. Banyak gak kayak gini Pak modelnya Pak? Ya. Dia mau taat sama pemimpin kalau dikasih apa? Dunia. Kasih apa? Kedudukan. Dikasih apa? Kalau belum dikasih kedudukan, nyomel terus Pak, ngomong terus Pak. Wah. Kalau udah dikasih kedudukan, baru diem. Sehingga dia menaati pemimpinnya itu hanya karena dunia sudah. Rasulullah mengatakan orang seperti ini di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Masya Allah ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang berperang
ternyata tujuannya hanya untuk dunia, tidak diberikan pahala sama sekali, yang ada dosa. Ya, sebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra." Bagaimana pendapatmu, hai Rasulullah, tentang orang yang berperang niatnya dua? Yang pertama ingin dapat pahala, yang kedua ingin dapat sebutan manusia. Lihat niatnya apa? Dua. Dia berperang tapi niatnya dua. Yang pertama yaltamisul ajr, dia menginginkan apa? Pahala. Yang kedua apa? Yaltamisul dzikr, dia ingin dikenang atas jasa-jasanya. Malahu, apa yang dia dapatkan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai'. Dia enggak dapat apa-apa. Bayangkan akhwal Islam, kalau kita misalnya sholat duha, niatnya dua. Niat yang pertama pengen dapat pahala dari Allah. Yang kedua pengen dapat rezeki. Biasanya sih sholat duha tuh yang sering kali, karena punya keyakinan sholat duha itu bisa apa? Ya, membuka rezeki. Iya. Kata Imam As-Suyuti, kalau ada orang yang haji, niatnya dua. Yang pertama niatnya karena Allah ingin haji. Niat yang kedua ingin dapat dunia. Kata beliau, dilihat mana yang lebih dominan. Kalau ternyata yang lebih dominannya itu dunianya, dia dapat dosa, tidak dapat pahala. Kalau dia ternyata yang lebih dominannya itu karena Allahnya, maka dia dapat pahala, dapat. Tapi tidak mungkin Pak sama dengan orang yang ikhlasnya 100% karena Allah. Ya. Nah, bagaimana dengan yang kalau itu 50-50 kata Imam Suyuti? Ya, sama kuatnya nih. Niat karena Allah dengan niat karena dunianya sama-sama Pak kuat. Terjadi perselisihan para ulama. Yang rajih kata Imam Suyuti, dan ini yang dirajih oleh Syekh Utsaimin juga, tasaqata, saling berguguran. Enggak dapat dosa, enggak dapat pahala, nol. Nah, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, sekarang kalau antum sedekah, niat terbesar antum diganti di dunia. Misal antum niat, saya mau sedekahkan Vios saya, mudah-mudahan diganti Camry. Ya. Dan niat yang terbesar antum seperti itu, saya katakan tidak dapat pahala. Yang ada dapat dosa. Loh, Ustadz, bukankah orang yang bersedekah itu pasti diganti di dunia? Itu sudah janji Allah, Pak. Bukankah ada hadis yang mengatakan siapa yang menyambung silaturahim, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Boleh enggak Ustadz, kalau saya silaturahim, niat terbesar saya supaya dipanjangkan umur saya, supaya diluaskan rezeki saya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Kalau antum 100% silaturahim, niatnya karena Allah. Kalau antum silaturahim niat 100%-nya karena Allah, kira-kira dikasih enggak dua itu? Hah? Jawab. Dikasih enggak? Pasti dikasih, karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya itu sudah janji, Pak. Tapi ketika antum meniatkan itu karena kekhawatiran kalau saya enggak niatkan dunia, takutnya enggak dikasih sama Allah, antum suuzon sama Allah. Seakan-akan Allah tidak akan menepati janjinya kecuali dengan diniatkan seperti itu. Cukup antum silaturahim karena Allah 100%, Allah sudah jamin. Udah dapat pahala, udah dapat apa? Janji dua tadi. Iya.
Ini ada orang, saya pernah datang ke saya dan dia tanya, Ustadz, saya pernah bersedekah mobil saya dengan niat supaya diganti Vios. Sudah berapa tahun yang lalu Pak? 3 tahun yang lalu lah. Diganti Viosnya nggak Pak? Enggak. Saya bilang, Pak, kalau niat Bapak seperti itu, pahalanya udah pasti nggak dapet. Yang kedua, belum tentu diganti. Belum tentu apa? Diganti. Sampai dia meninggal dunia, nggak diganti sama Allah. Rugi tidak Pak? Rugi. Kenapa? Karena dia menginginkan balasan dunia. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man kanat hammuhud dunya, siapa yang niat dia yang terbesar dunia saja. Apa kata Rasulullah? Farraqallahu alaihi syamlah. Allah cerai beraikan urusan dia. Iya. Wa ja'ala al-faqra baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ta'tih minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan takdir saja dari Allah. Wa man kanat hamul akhirah, sebaliknya kata Rasulullah apa? Siapa yang keinginan dia yang terbesar itu akhirat, sabbatallahu alaihi amra, Allah akan kokohkan urusan dia. Maksudnya dikokohkan apa Pak? Tegar ya, kuat di dalam beramal soleh. Ya. Walaupun dicaci maki ini dia tidak akan peduli. Kenapa? Karena tujuan dia apa? Akhirat. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Bayangkan. Orang yang menginginkan akhirat saja di hatinya, dia akan menjadi kaya hatinya. Wa atatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Ini balasan buat orang yang menginginkan apa? Akhirat. Makanya ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum, jangan sampai dunia ini dijadikan sebagai tunggangan. Agama ini jadikan tunggangan untuk meraih apa? Dunia. Lah, jangan ya akhi. Iya. Din ini mulia, agama ini mulia. Jangan jadikan tunggangan untuk mendapatkan kedudukan. Jangan untuk jadikan tunggangan untuk mendapatkan meraup harta dan yang lainnya. La wallah. Kalau antum menuntut ilmu agama, tujuannya ingin dapat dunia, wallah antum terancam dengan neraka. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradhi minad dunya lam yajid urfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut itu karena Allah, tapi ia menuntutnya karena ingin mendapatkan apa? Dunia. Ilmu yang dimaksud di sini kata para ulama ilmu akhirat ya. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Beda kalau ada orang yang menuntut ilmu dunia tujuannya ingin dapat dunia, enggak masalah. Karena memang ilmu dunia tujuannya untuk dapat apa? Dunia. Adapun menuntut ilmu agama tujuannya pengen dapat kedudukan dunia, ini bahaya ya. Ya. Ada seorang berkata ke saya, Ustadz, saya ingin anak saya cita-citanya mau jadi ustadz. Saya bilang, Pak, Bu, jangan jadikan cita-cita dunia ustadz itu. Ustadz itu memang sudah kewajiban dia untuk menyampaikan apa? Ilmu. Ya. Cita-citanya masuk surga, udah. Itu yang paling apa? Tinggi. Sebab kalau dijadikan cita-cita, saya udah jadi ustadz, ngapain lagi? La wallahi ya akhal Islam. Ya. Jangan sampai kemudian cita-cita ustadz itu tujuannya pengen supaya kayak ustadz, punya rumah, gedung, punya mobil dan yang lainnya. La ya akhi, ini bahaya sekali ya akhal Islam, azan ya Allah wa ya. Ini ya akhal Islam, azan ya Allah wa. Jadi jangan sampai ya Ahlussunnah wal Jamaah memperingatkan dan selalu mengingatkan, jangan sampai menjadikan
dunia agama sebagai wasilah untuk meraih dunia. Kaidah yang selanjutnya itu al-qaidah ats-tsalasun. Ya'taqiduna wujuba luzumil manhajin nabawi fi da'wati ila Allah. Ahlussunnah meyakini, Pak, wajib berpegang kepada manhaj Nabi dalam dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Wajib berpegang kepada manhaj Nabi dalam dalam berdakwah kepada Allah. Lihat, Pak, ini poin penting sekali ini dalam masalah manhaj dakwah. Harus kita pahami, Pak. Manhaj dakwah itu sudah Allah atur. Para nabi dari semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, manhaj dakwahnya sama. Maka tidak boleh kita membuat manhaj baru dalam dakwah. Gimana sih manhaj para nabi? Baik. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana manhaj dakwah para nabi. Yang pertama, mereka mendahulukan tauhid. Ya. Lihat berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang para nabi berdakwah kepada tauhid kepada kaumnya. Banyak sekali. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Apa kata mereka? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah. Ini yang pertama. Maka kalau ada dai yang kurang perhatian terhadap tauhid, ini menyalahi manhaj para nabi. Ada dai dakwahnya nggak pernah menyentuh tauhid dengan alasan takut memecah belah umat. Wah, ini bahaya ya akhwal Islam. Justru kita harus pecah antara syirik dan tauhid. Tauhid dan syirik nggak boleh bersatu padu ya. Nggak bisa. Allah tidak pernah ridho dirinya disekutukan. Tidak akan pernah ridho. Iya. Yang kedua, dakwah para nabi harus betul-betul di atas ilmu dan basirah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Lihat, Pak, kata-kata basirah. Basirah itu apa sih? Basirah itu dari kata basara, melihat. Yang dimaksud di sini kata para ulama itu ilmu yang dalam. Saking dalamnya ilmu itu seakan-akan kita melihatnya. Allah mengatakan di sini, katakanlah ini jalanku. Wahai Muhammad, katakan ini jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Aku berdakwah kepada Allah. Yang kayak gimana dakwanya? Ala basirah. Di atas apa? Basirah. Kemudian Allah mengatakan apa? Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Berarti itu menunjukkan bahwa ilmu itu jangan hanya sebatas didominasi oleh guru, tapi pengikutnya pun harus berilmu. Maka dari itulah kalau kita perhatikan, dakwah kepada ilmu itu dimulai oleh Rasul SAW di kota Makkah, ya tidak? Yang pertama kali Rasulullah dakwahkan ilmu dulu, Pak. Jihad yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini jihad dengan ilmu.
Sebagaimana sudah saya pernah jelaskan, Allah turunkan di kota Mekah sebelum disyariatkan jihad dengan perang. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menyebut jihad dengan ilmu itu jihad yang besar. Lihat para sahabat fokus menuntut ilmu, Pak. Dan mereka tidak banyak fokus dengan mencari-cari mengikuti berita-berita terbaru gitu. Ya, itu orang-orang khusus tertentu saja yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah berkisah, adalah aku dan tetanggaku saling bergantian menuntut ilmu. Hari ini aku pergi, tetanggaku pergi ke ladang. Sore harinya aku memberitahukan kepada dia apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Esok harinya tetanggaku yang pergi ke Rasulullah, aku yang pergi ke ladang. Di sore harinya dia memberitahukan kepadaku ilmu yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Lihat, bayangkan, Pak. Umar sama tetangganya nggak lepas dari menuntut ilmu. Apa kata Umar? Nah, ini nih yang membuat Masya Allah. Dan waktu itu hati kami merasa resah. Karena kami mendengar bahwa Raja Ghassan akan membawa tentara besar untuk menyerang kota Madinah. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani mengambil faidah dari hadis ini apa? Bayangkan resah mereka ketika mendengar bahwa Raja Ghassan akan menyerang tidak membuat mereka putus dari menuntut ilmu. Dan bandingkan dengan di zaman sekarang, banyak pemuda, Pak, waktunya habis buat baca koran, baca majalah, ngikutin berita-berita hangat. Ya, banyak sekali, bahkan orangnya menyatakan dirinya penuntut ilmu sekalipun juga. Anda lihat di Facebook itu kalau bikin status tuh jarak yang isinya ilmu. Karena mereka tahu kalau mereka memberikan statusnya ilmu, enggak yang komen dikit. Tapi kalau komennya masalah dunia apa, itu yang komen banyak, senang tuh. Kenapa? Karena tujuan mereka pengen apa? Komen. Habis waktu. Buat apa? Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama selalu menasihatkan nuntut ilmu. Bagaimana terkadang kita lihat ada pemuda-pemuda yang baru menuntut ilmu tapi sudah mengikuti berita hangat. Coba, Pak, yang seperti ini bisa bahaya loh. Bahayanya apa? Karena yang namanya berita butuh disikapi, tidak, Pak? Pasti akan disikapi. Nah, kalau ilmunya kurang, apa yang terjadi? Menyikapi berita dengan apa, Pak? Perasaan. Kalau sudah dengan perasaan bahaya loh, Pak. Hanya akan menimbulkan angin ribut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang munafik. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka orang-orang munafik itu berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera disebar. Lihat. Kayak zaman sekarang langsung di-share. Lalu Allah berfirman apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini para ulama. Maka akan tahulah di antara mereka yang bisa beristimbat apakah berita itu berhak disebar atau tidak. Ini Allah dalam rangka mencela orang munafik. Dan ternyata banyak penuntut ilmu di zaman sekarang
terkena perangai kemunafikan ini. Dapat berita di Facebook atau dari mana langsung bus. Andai dia nanya dulu kepada para asatidah, para ulama, tidak ada. Karena masalahnya hati mereka sudah terbakar duluan. Ketika membaca berita yang membakar hati, kesal dan yang lainnya, pasti kita inginnya langsung berbagi, iya tidak Pak? Dan itulah memang cara musuh untuk menghancurkan Islam diantaranya. Maka dari itu yang akal Islam, kenapa para ulama selalu menasihati fokus ilmu. Antum tahu tidak Pak? Ya, kalau antum baca buku yang berjudul Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan tajam terhadap politik, tuh Masya Allah, luar biasa buku itu. Cari buku itu, baca sampai selesai tapi ya. Karena kebiasaan orang Indonesia itu nggak pernah baca sampai selesai. Bahkan kalau kita ngirim kajian aja di IG atau apa, baru ngelihat judul langsung komen. Ya, kenapa? Malas. Padahal coba budayakan baca sampai selesai, biar tahu semuanya. Ya. Makanya saya paling malas ya. Kalau saya bikin kajian misalnya di IG, tuh ada yang nanya, padahal di kajiannya sudah ada itu jawabannya gitu loh. Orang kok nggak baca dari sampai akhir. Di situ disebutkan, Pak, ada seseorang datang kepada Syekh Albani rahimahullah, di mana pemuda Aljazair ini berkata, wahai Syekh, kami ingin menegakkan daulah Islam di negeri kami. Apa kata Syekh? Sudah berapa jumlah ulama kalian? Ya sekitar 1000 lah, belum cukup. Sekarang ulamanya 1000, umatnya jutaan. Ya, belum cukup kata Syekh Albani rahimahullah. Fokus ilmu dulu, ilmu. Wallahi ya akhi, di zaman sekarang ini banyak orang yang sama ilmu itu melihat dengan pandangan yang leceh. Sampai saya membaca sebuah buku yang berjudul apa itu? Ikhwanul Muslimin, anugerah Allah yang terzalimi. Wallahi ya akhi, pelecehan terhadap ilmu banget di situ. Dia bilang apa? Apakah problematika umat akan selesai hanya sebatas dengan duduk membaca kitab Fathul Majid? Apakah problematika umat Islam akan selesai hanya sebatas duduk membaca kitab syarah akidah Tahawiyah? La ilaha illallah. Saya katakan, apakah Anda hendak menyelesaikan problematika umat Islam dengan perasaan? Itu lebih mengerikan lagi. Kita duduk di majlis ta'lim, membahas kajian-kajian untuk menelurkan para ulama yang akan berbicara dengan ilmu, bukan dengan apa? Perasaan. Makanya lihat, di zaman sahabat Pak, ada permasalahan yang sifatnya kontemporer, itu hanya dibahas oleh orang-orang tertentu, para ulamanya saja, nggak sampai ke bawah. Rakyatnya sahabat diam. Iya. Lihat, ketika terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar tentang permasalahan Abu Bakar ingin memerangi kaum murtadin yang tidak, dan demikian pula memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Cuma ya dibahas di Dewan Syura aja udah selesai. Kalau zaman sekarang semua bicara, hatta penuntut ilmu ikut bicara. Musibahnya lagi penuntut ilmu sekarang udah kayak imam jarh wa ta'dil, Pak. Seakan-akan dia sudah kayak Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, bahkan ustadznya pun ditahdirnya sama dia. La ilaha illallah. Tambah merusak, sudah hancur. Iya. Kenapa? Karena memang ternyata untuk betul-betul menuntut ilmu itu, kata Syekh Bakar, hanya orang-orang yang punya sifat jantan aja. Orang-orang yang bukan pejantan nuntut ilmunya payah, Pak. Makanya penuntut ilmu itu ada yang pejantan, dia Masya Allah menuntut ilmunya kuat. Ada lagi
Penuntut ilmu bukan pejantan. Apa namanya nggak tahulah. Nuntut ilmunya cuma angin-anginan doang. Nah yang kayak ginian yang dikhawatirkan oleh para ulama nih Pak. Kenapa? Yang kayak ginian ini nanti komennya macam-macam Pak. Yang kayak ginian ini biasanya yang bisa merusak dakwah Pak. Beda dengan para penuntut ilmu yang kuat keilmuannya, dia kuat dalam menuntut ilmu. Dia tidak pernah berani berbicara kecuali dengan ilmu. Dia berhati-hati, dia selalu berkonsultasi dengan para ulama besar di dalam memberikan apa? Ya sikap, vonis, fatwa maupun yang lainnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajib berpegang kepada manhaj Nabi dalam berdakwah. Berdakwah bukan dengan cara membuat cara baru gimana supaya orang tertarik dengan dakwah. Salah. Di zaman sekarang itu kan begitu Pak. Persis yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal apa? Kelak nanti Al-Quran akan dipelajari oleh orang muslim maupun oleh orang munafik. Oleh orang besar maupun anak kecil. Lalu ada di antara mereka yang berkata, qad qara'tul Qur'an walam aran nas yattabi'uni. Aku sudah menghafal Quran, tapi kok aku tidak melihat orang-orang mengikuti aku. La yattabi'unani hatta abtadi'a lahum. Mereka tidak akan mengikuti aku sampai aku membuat cara baru. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Iyyakum wa mabtada. Hati-hati terhadap orang seperti ini. Zaman sekarang Mbak, karena ingin gimana supaya pemuda ini dapat hidayah, bikin cara baru. Dakwanya pakai musik. La ilaha illallah. Padahal musik haram dengan ijma' para ulama salafus saleh. Dicampur antara yang hak dengan yang batil. Dengan alasan irsyadul mujtama dalam rangka membimbing masyarakat. Kita katakan ya akhi, bimbing masyarakat di atas ilmu. Bukan dengan pendapat ra'yu. Membimbing masyarakat harus dengan ilmu sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan membuat cara baru yang tidak pernah enggak antum dengar para nabi berdakwah sambil di panggung musik-musik begitu? Wallahi ya akhi. Ya. Pernah enggak para nabi berdakwah sambil bernyanyi-nyanyi di panggung gitu? Tidak pernah ada. Bahkan Allah mencela para penyair, para penyanyi itu dalam Al-Quran. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair, para penyanyi itu hanyalah diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini jadi manhaj dakwah harus mengikuti manhaj dakwah para nabi. Ya, fokus kepada ilmu, fokus membahas tentang tauhid. Ya, demikian pula membahas perkara-perkara yang sangat penting dalam din dan agama ini. Allah ya akhi, kalau semua umat Islam sudah faham tentang din, berpegang kepada akidah yang sahih, menjauhkan kesyirikan, kebid'ahan, pasti Allah akan berikan janjinya. Allah akan kokohkan di muka bumi din ini. Ya, Allahu a'lam, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.